Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menghendaki kita untuk kembali merasakan bulan suci Ramadan di tahun ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawakan agamanya minal zulumatil kufri ila nuril iman biwasilati dinil Islam. Alhamdulillah, Lebaran tinggal menghitung beberapa hari lagi. Namun, sebelum hari kemenangan itu tiba, ada beberapa hal yang perlu kita renungi bersama. Di antaranya yang pertama ialah muhasabatun nafsi atau introspeksi diri. Hari Raya Idul Fitri memang momen kemenangan bagi umat Islam. Setelah berjuang selama 30 hari berpuasa, selama 1 bulan melawan hawa nafsu, akan tetapi dengan begitu kita juga harus merelakan kepergian bulan Ramadan, bulan mulia yang telah membersamai kita. Pendek kata, Idul Fitri adalah simbol kesempurnaan. Jika kesempurnaan telah diraih, maka harus ada yang hilang. Dalam konteks ini ialah bulan suci Ramadan. Syekh Ali At-Tontawi berkata dalam syairnya, "Idza tamma amrun bada naqsuhu, taraqab zawalan idza qila tamma." Yang artinya, jika sesuatu telah sempurna, maka akan tampak kekurangannya. Renungilah yang hilang jika sesuatu telah dikatakan sempurna. Syair At-Tontawi tersebut menjelaskan bahwa ketika kemenangan telah diraih, kesempurnaan telah dicapai, maka ada sesuatu yang pergi yang perlu kita renungi dan diintrospeksi. Bagaimana cara kita mengintrospeksinya? Nah, ada banyak hal cara kita untuk mengintrospeksi kepergian bulan Ramadan. Di antaranya ialah dengan cara bersyukur, karena kita telah diberikan kenikmatan yang besar berupa kesehatan dan panjang umur, sehingga masih bisa merasakan bulan Ramadan di tahun ini. Bahkan, kita bisa melewatinya sampai selesai hingga tiba hari kemenangan. Jika kita bersyukur, maka harapannya ialah kita diberikan kenikmatan berupa bertemu dengan Ramadan di tahun berikutnya. Mungkin banyak ada saudara kita yang dicabut nyawanya sebelum Ramadan tiba, sehingga tidak bisa berjumpa dengan bulan puasa. Mungkin ada juga saudara kita yang dicabut nyawanya ketika di pertengahan bulan Ramadan, sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah puasa full 1 bulan lamanya. Atau mungkin ada pula saudara kita yang dicabut nyawanya menjelang Idul Fitri, sehingga tidak bisa merayakan hari kemenangan. Nah, karena itu, kita yang sampai detik ini masih diberi usia untuk bisa merasakan bulan Ramadan, maka harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Melalui ayat ini, ada pesan penting untuk kita pahami bersama. Jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dianugerahi kesehatan badan dan usia panjang umur, sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan puasa, sehingga kita bisa berjumpa dan merampungkan bulan Ramadan dengan berpuasa, maka Allah akan menambahkan kenikmatan itu dengan bertemu di Ramadan-Ramadan berikutnya. Setelah kita berintrospeksi diri, hal lain yang perlu kita renungi ialah menjaga konsistensi ibadah. Bukan berarti setelah perginya bulan Ramadan, semangat ibadah kita tidak sama seperti bulan Ramadan. Selama 1 bulan penuh berpuasa, 29 atau 30 hari, dengan segala ragam macam ibadah wajib dan sunnah di dalamnya, seharusnya mampu memperkokoh benteng keimanan kita. Ibarat sebuah lembaga, Ramadan adalah madrasah yang mendidik umat muslim menjadi pribadi yang tahan banting, menjadi pribadi yang memiliki imunitas iman kebal tak terkalahkan. Para ulama sendiri menjelaskan bahwa salah satu tanda diterimanya amal ibadah seseorang selama bulan puasa ialah ia masih bisa menjaga konsistensi ibadah. Salah satu ulama kenamaan dari mazhab Hambali, yakni Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, pernah menjelaskan
Man amila ta'atan minat ta'ati wa faridha minha fa'alamatu qabuliha ayyasilaha bi ta'atin ukhra fa'alamatu raddiha ayyaqiba tilka ta'ata bi ma'siyatin ma ahsanal hasanata ba'da sayyiati tamhuha wa ahsanu minha ba'dal hasanati tatluha. Artinya, siapa orang yang melakukan amal ibadah dan telah rampung melaksanakannya, maka tanda diterimanya amal ibadah tersebut ialah diiringi dengan kebaikan yang lain. Sebaliknya, jika amal ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diiringi dengan kemaksiatan. Betapa baik amal ibadah yang dilakukan setelah perbuatan maksiat sehingga menghapus dosa maksiat. Lebih baik lagi jika amal ibadah tersebut diikuti dengan ibadah yang lain. Jika ditarik dalam konteks beribadah selama Ramadan, maka penjelasan Syekh Ibnu Rajab tersebut menegaskan bahwa ciri-ciri amal ibadah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu amal ibadah wajib maupun sunnah selama bulan Ramadan, ialah ia masih mampu menjaga konsistensi ibadah setelah bulan Ramadan ini berlalu. Jangan sampai yang tadinya sering baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran, rajin berbagi, setelah bulan Ramadan pergi, malah sudah tidak baca Al-Quran lagi, tidak berbagi lagi. Maka kalau begini, bisa jadi amal ibadah kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Walhasil, Idul Fitri adalah kelulusan bagi hamba setelah 1 bulan lama berpuasa. Sebagai tanda kelulusannya ialah ia mampu menjaga konsistensi ibadah setelah bulan ini berlalu, dan juga ia mendapatkan dampak berupa ketenangan hati. Wallahu a'lam. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau banyak salahnya itu mutlak datang dari kebodohan diri saya sendiri. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.